menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menghadiri Forum Bisnis Indonesia Republik Rakyat Tiongkok yang digelar di China World Hotel, Beijing RRT. Saat menyampaikan sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi investasi dan kontribusi para pengusaha RRT dalam pembangunan di Indonesia. Menurut Presiden, cara berinvestasi para pengusaha ke Indonesia sudah cepat dan tepat, dan menganalogikannya seperti Bruce Lee dengan gerakan Wing Chun-nya. Presiden Jokowi meyakini bahwa investasi RRT di Indonesia akan terus meningkat dan menjadi kontributor FDI teratas dalam 1-2 tahun ke depan. Keyakinan Presiden Jokowi tersebut dikarenakan saat ini Indonesia tengah fokus untuk melakukan hilirisasi industri terhadap berbagai komoditas seperti nikel, tembaga, timah, dan mineral lainnya. Indonesia juga tengah fokus membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. Lebih jauh, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar hingga mencapai 3.600 gigawatt. Presiden Jokowi merinci beberapa di antaranya yaitu 3.200 gigawatt dari tenaga surya dan terdapat 4.400 sungai untuk energi hidro. Selain itu, Indonesia yang sedang membangun ibu kota Nusantara dengan konsep kota hijau dalam rimba yang 60%-nya adalah hutan, kota netral karbon pertama di Indonesia. Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan diperkirakan tahun depan akan bisa diselesaikan dan sampai awal November ini sudah ada 21 investor dari dalam dan luar negeri yang sudah akan segera melakukan groundbreaking dengan total nilai 2 miliar US dollar. Di penghujung sambutannya, Presiden Jokowi pun kembali meyakinkan para investor bahwa investasi di Indonesia itu adalah pilihan yang tepat karena mudah dan aman. Presiden Jokowi pun mengajak para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia karena jumlah indikator ekonomi menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5%, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi. Indonesia China Business Forum ini forum yang sangat positif. Kenapa? Kalau kita lihat tadi pertumbuhan investasi dari China ke Indonesia itu kan kalau kita lihat 2013 itu baru kurang lebih 280 juta US. Sekarang sudah di angka 8,6 miliar US dollar. Artinya ini signifikan. Dan kita lihat juga memang teknologi di China ini maju sekali. Apalagi kita mau mendorong hilirisasi sumber daya alam, dan kita juga mau dorong juga ekonomi hijau, ya listrik hijau, dan juga teknologi lainnya. Nah, inilah kenapa kalau saya lihat tadi kerjasamanya ini luar biasa. Tadi disebutkan angkanya 13,7 miliar US dollar, yang dimana itu yang sudah agreement. Tapi potensinya itu masih ada lagi 29 billion US dollar. Artinya apa? Hubungan swasta-swasta, BUMN swasta dan BUMN juga ini bisa terus ditingkatkan karena memang kita ingin menjadi negara industri ya yang juga menjadi bagian supply chains daripada dunia. Jadi kan Bapak Presiden ingin sekali yang namanya sumber daya alam itu tidak lagi kita kirim secara bahan baku, tetapi harus benar-benar dilakukan hilirisasi di Indonesia gitu. Ya. Total ada 31 dari BUMN-nya, kalau lebih ada 9 tadi. Ada IBC, Indonesia Barte Corporation, itu membangun sama CATL industri baterai listrik. Tadi juga saya lihat ada PLN bekerja sama dengan PLN China, itu bagaimana perbaikan grid system lah, bahwa saluran listrik ya, karena memang kan ke depan yang namanya listrik ini harus hijau gitu. Nah, tadi kita lihat juga ada kemungkinan kerjasama juga bagaimana kita membangun hydropower untuk PLN. Nah, hal-hal ini yang saya rasa ini sangat optimis ya, dan ini sangat positif saya rasa, dan ini menjadi bagian bahwa kita memang harus terus dorong yang namanya pengembangan daripada industrialisasi di Indonesia gitu. Turut mendampingi Presiden yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku ad interim, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Hadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk RRT Johari Oratmangun. Tim Eljon Media melaporkan.